wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar adik-adik di pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan adik-adik. Nah, sebelum memasuki pembahasan materi hari ini, Ibu ingin mereview bersama-sama adik-adik tentang materi minggu lalu. Nah, adik-adik ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Bu, gelombang cahaya. Ya, benar sekali tentang gelombang cahaya. Nah, coba sebutkan sifat-sifat dari cahaya. Saya, Bu, dispersi, efek Doppler pada gelombang cahaya. Ada yang lain? Saya, Bu, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Alhamdulillah, ternyata adik-adik masih ingat ya materi minggu lalu. Karena apa? Karena materi minggu lalu ini akan ada terkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, adik-adik, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bab 11 tentang optik geometri. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas dua submateri, yaitu tentang pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Nah, sebelumnya adik-adik, coba Ibu mau tanya, ketika kita sedang apa terjadi proses pemantulan cahaya? Saya, Bu, saat bercermin. Ya, benar, ketika sedang bercermin. Selain itu, untuk proses terjadinya pembiasan cahaya, itu terjadi ketika apa? Saya, Bu, peristiwa terbentuknya pelangi. Ya, benar sekali. Ya. Nah, baik adik-adik, sekarang Ibu ada sebuah video ya tentang percobaan sederhana dari pemantulan dan pembiasan cahaya. Silakan adik-adik amati dan adik-adik analisis tentang video tersebut. Oke, silakan dilihat adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik setelah melihat video tersebut? Menarik bukan? Coba Ibu mau tanya pada kalian, mengapa pada percobaan pertama hal itu dapat terjadi? Ada yang bisa menjawab? Satu orang mewakili? Izin menjawab, Bu. Untuk video pertama, hal itu terjadi karena pengaruh gelas berisi air, Bu. Nah, benar. Secara singkatnya seperti itu. Nah, untuk percobaan kedua, mengapa pensil yang dimasukkan ke dalam air itu bisa terlihat patah? Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Saya, Bu, untuk video kedua, hal itu terjadi karena adanya proses pembiasan cahaya. Nah, benar. Oke, berarti adik-adik sudah bisa ya menganalisis secara sederhananya. Ibu akan meminta adik-adik untuk menganalisis lebih dalam lagi yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Maka Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini merupakan lembar kerja peserta didik di mana adik-adik akan diminta untuk melakukan suatu percobaan. Untuk di bagian analisis ini, adik-adik akan menganalisis dua hal. Yang pertama, menuliskan hasil analisis dari percobaan yang adik-adik lakukan. Dan yang kedua, adik-adik akan menganalisis tentang penentuan posisi bayangan pada cermin jembung dan cermin cekung.
Di situ, Ibu memberikan beberapa gambar untuk adik-adik lihat dan adik-adik analisis. Lakukan analisis tersebut terhadap gambar tersebut dengan bantuan adik-adik bisa mencari di buku dan di internet. Oke. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Tak ada, Bu. Oke, Ibu rasa semuanya cukup ya. Nah, sekarang Ibu akan meminta adik-adik untuk membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang untuk melakukan percobaan ini. Silakan, sekarang adik-adik bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, adik-adik, ada yang kesulitan? Tak ada, Bu. Alhamdulillah, jika tidak silakan lanjutkan kembali. Bila ada yang kesulitan, bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Baik adik-adik semuanya, harap perhatikan kembali ya bahwa waktu pengerjaan LKPD telah selesai. Sekarang Ibu akan meminta perwakilan dari 2 kelompok untuk membacakan hasil analisisnya, yaitu satu orang untuk membacakan hasil analisis dari percobaan dan 1 orang lagi membacakan hasil analisis dari gambar yang Ibu berikan tentang penempatan bayangan pada cermin cembung dan cermin cekung. Silakan, 1 orang pertama dari kelompok berapa? Saya Bu dari kelompok 3. Baik, disilakan. Saya akan mencoba membacakan hasil analisis kelompok kami. Untuk percobaan pertama, dari hasil analisis yang telah kami lakukan, hal ini dapat terjadi karena kita bisa menyebut bahwa gelas kaca yang digunakan merupakan transparan, sehingga kedua anak panah tetap menunjukkan ke kiri, dengan air di dalamnya. Gelas kaca tersebut akan bertindak sebagai lensa cembung, yang bagian tengahnya lebih tebal dari tepi, yang menghasilkan bayangan gambar anak panah tersebut menjadi terbalik bila dilihat pada jarak di luar titik fokusnya. Seperti itu. Untuk percobaan kedua, kita tahu bahwa saat cahaya merambat dalam suatu medium, seperti udara, air, kaca, maka cahaya akan menempuh lintasan lurus. Akan tetapi, apabila terdapat batas 2 medium yang berbeda, maka jalannya cahaya akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan jalannya cahaya pada batas medium ini disebut sebagai pembiasan atau refraksi. Hal ini terjadi saat pensil dicelupkan ke dalam air, di mana sebagian pensil akan terlihat patah. Hal ini dikarenakan cahaya yang berada di atas permukaan air dan di dalam air menempuh lintasan yang berbeda. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil analisis dari kelompoknya. Nah, selanjutnya untuk analisis berikutnya, silakan presentasikan hasil analisis dari kelompoknya. Saya dari kelompok 2. Di sini akan membacakan hasil analisis kelompok kami tentang posisi bayangan cermin cekung dan cembung. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan untuk gambar nomor 1, terlihat bahwa benda nyata yang diletakkan sangat jauh dari cermin, maka bayangan nyata terbentuk pada titik fokus cermin. Pada gambar nomor 2, terlihat bahwa benda nyata yang diletakkan dekat dengan cermin, tetapi di luar pusat kelengkungan, maka bayangan nyata terbentuk antara titik pusat kelengkungan atau C dan titik fokus atau F, bentuk bayangan terbalik dan lebih kecil dari bendanya. Pada gambar nomor 3, terlihat benda nyata yang diletakkan di titik pusat kelengkungan cermin atau C, maka bayangan nyata akan terbentuk di C. Bayangan yang terbentuk terbalik dan berukuran sama dengan bendanya. Pada gambar nomor 4, terlihat benda nyata yang diletakkan di antara titik pusat kelengkungan cermin atau C dan titik fokus atau F, maka bayangan nyata terbentuk di titik lebih jauh dari pusat kelengkungan cermin. Bayangan yang terbentuk terbalik dan lebih besar dari bendanya. Pada gambar nomor 5, terdapat 2 berkas sinar digunakan untuk menentukan posisi bayangan dari benda yang terletak di depan cermin cembung. Terlihat bahwa bayangan bersifat maya tegak dan diperkecil. Terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang kita akan masuk pada pemahaman konsep. Adik-adik harap perhatikan dan siapkan bukunya. Jika ada rumus-rumus yang penting bisa adik-adik catat. Baik adik-adik semuanya, harap diperhatikan kembali ya. Sekarang kita masuk kepada penguatan konsep, yaitu tentang optika geometri. Adik-adik bisa buka bukunya. Baik, pada pembelajaran optika geometri ini ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan agar adik-adik mampu pertama, menjelaskan konsep hukum pemantulan, membedakan pemantulan teratur dan tidak teratur,
Menjelaskan pemantulan cahaya pada cermin menurut konsep hukum Snellius, memahami contoh penerapan pemantulan internal sempurna, menjelaskan pembiasan pada kaca plan paralel, dan yang terakhir menentukan sudut deviasi dan deviasi minimum pada pembiasan prisma. Baik, kita masuk kepada materi, yaitu ada 2 submateri yang akan dibahas, yaitu pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Nah, kita masuk kepada pemantulan cahaya. Kalian bisa lihat di gambar ini, ada yang namanya sinar datang dari center ini, sinar datang, lalu ini cermin dipantulkan. Ini namanya sinar pantul. Ketika sinar datang, dan ada garis normal di sini, itu membentuk sudut, maka disebut sudut datang, sudut Bu. datang. Yang dilambangkan I. Nah, ketika sinar pantul dipantulkan, dan sinar pantul ini membentuk sudut nih, antara sinar pantul dengan garis normal. Itu disebut sudut pantul. Oke, kita lanjut ya. Nah, pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Coba adik-adik bisa lihat ya, mana yang gambar nomor berapa yang pemantulan teratur dan tidak teratur. Ini terlihat sekali ya, bahwa ini, gambar satu ini merupakan bentuk pemantulan teratur. Nah, pada pemantulan teratur ini, di mana berkas cahaya yang dipantulkan sejajar satu sama lain. Jadi, ketika cahaya datang nih, dipantulkan ke cermin, maka bentuknya akan sejajar satu sama lain. Pemantulan cahaya di atas cermin datar, permukaan air yang tenang, dan permukaan logam yang rata dan licin merupakan contoh pemantulan teratur. Jadi ketika kita bercermin, pakai cermin datar, itu contoh pemantulan teratur. Nah, untuk gambar 2 ini bisa terlihat ya adik-adik bahwa gambar 2 ini merupakan pemantulan tidak teratur. Pemantulan tidak teratur ini terjadi ketika cahaya jatuh mengenai permukaan yang tidak halus. Maka jadilah peristiwa pemantulan tidak teratur. Pada pemantulan ini, bagian-bagian yang berbeda dari permukaan benda memantulkan sinar datang dalam arah yang berbeda pula. Nah, terkadang peristiwa ini itu disebut juga hamburan cahaya. Sampai sini paham ya adik-adik semuanya? Bisa kan membedakan mana pemantulan teratur dan mana pemantulan tidak teratur? Baik, kita lanjut ya adik-adik. Nah, kita masuk ke hukum pemantulan. Sekarang coba adik-adik perhatikan. Ini gambar apa? Benar, ini cermin. Ini kan ada tulisan ya cermin. Nah, kita perhatikan ya, gambar ini itu menunjukkan diagram pemantulan berkas cahaya ketika mengenai permukaan M. Anggaplah cermin ini merupakan permukaan M aksen M. Kita sebutnya M aksen ya. Nah, jika sinar datang mengenai bidang M aksen, ini sinar datang nih, mengenai bidang M aksen dari arah I, ini, dari arah I ke O, tengah-tengah ini, ya, maka akan dipantulkan dari arah mana? Dari arah O ke R. Nah, jadi ini disebut sinar pantul. Ingat ya adik-adik tadi N ini apa? Garis normal. Nah, IO ini merupakan IO yang mana? Yang ini. IO ini merupakan lintasan sinar datang, di mana O adalah titik pantul. Ini titik jatuhnya cahaya. Dan OR, mana OR? Ini OR merupakan lintasan sinar pantul. Nah, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Sudut yang membentuk antara sinar datang, nih sinar datang, dan garis normal, nih garis normal, disebut sudut datang. Jadi adik-adik harus ingat, sudut datang itu apa? Sudut yang terbentuk antara sinar datang dan garis normal. Sementara sudut pantul yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dan garis normal. Sampai sini bisa dipahami adik-adik? Baik, sekarang kita lanjut ya.
Baik adik-adik, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya, yaitu pemantulan cahaya pada cermin. Nah, pertama kita akan membahas cermin datar. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar nomor 4 ini. Gambar nomor 4 ini menunjukkan diagram berkas sinar pada cermin datar. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa ada ketetapan sinar-sinar utama pada cermin datar. Yang pertama, itu jika sinar datang pada cermin datar membentuk sudut 90 derajat, maka berkas sinar dipantulkan cermin pada lintasan yang sama. Contohnya seperti yang ini. Sinar datang membentuk sudut 90 derajat antara cermin dan garis normal, maka cermin akan memantulkan atau akan membentuk sinar pantul yang lintasannya sama dengan tadi, dengan sinar datangnya. Seperti ini. Nah, yang kedua, berkas sinar yang mengenai cermin jika membentuk sudut tertentu, ya, dipantulkan dari cermin sedemikian rupa sehingga sudut datangnya akan sama dengan sudut pantul. Contohnya ini. Ada sinar nih. Sinar datang yang membentuk sudut tertentu, maka sinar yang dipantulkannya akan membentuk sudut tertentu juga, atau bisa dikatakan SI sama dengan SR. Nah, seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya ada bayangan-bayangan yang terbentuk pada suatu titik di mana terjadi perpotongan sinar pantul. Jadi, bayangan akan terbentuk pada suatu titik di mana terjadinya perpotongan sinar-sinar pantul. Contohnya yang tadi ini, yang membentuk sudut 90 derajat nih, yang sinar datangnya 90 derajat. Jika ini sinar pantulnya diteruskan pakai titik-titik ini, nah, kita simpan dulu. Terus yang tadi, yang jika sinar datangnya itu membentuk sudut tertentu, maka sinar pantulnya akan membentuk sudut tertentu juga. Ya kan? Ini, jika sinar pantul ini kita teruskan, nah, akan menjadi titik perpotongan antara sinar pantul yang akan membentuk sebuah bayangan. Sampai sini bisa dipahami ya adik-adik. Sekarang ada suatu kasus di mana kita dapat mengetahui berapa jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar yang membentuk sudut tertentu atau sudut theta. Nah, rumusnya itu sama dengan N sama dengan 360 derajat per theta dikurang 1. Ini adalah rumus di mana jika yang tadi Ibu udah sampaikan, jika sebuah benda diletakkan di antara dua cermin datar yang membentuk sudut theta, maka jumlah bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut dapat ditentukan dengan persamaan ini. Nah, persamaan ini juga kita bisa gunakan ketika kita harus mencari berapa besar sudut yang terbentuk jika bayangan yang diketahuinya sekian. Gitu kan? Ini rumus ini tuh bisa kita gunakan, saling menggunakan untuk mencari n-nya ataupun mencari sudutnya. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, contoh soalnya itu kalian bisa lihat ya. Berapa jumlah bayangan yang dibentuk dari sebuah benda yang diletakkan di antara dua cermin yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, adik-adik bisa perhatikan. Tadi rumusnya kan N sama dengan 360 derajat. Dibagi theta dikurang 1. Nah, berarti sudut 30 derajat ini bisa adik-adik masukkan ke dalam theta ini. Berarti nanti sama dengan N sama dengan 360 derajat dikurang, dibagi 30 dikurang 1. Nah, 360 derajat dibagi 30 berapa? Iya, 12. Berarti N sama dengan 12 dikurang 1. Berarti N sama dengan 11. Nah, adik-adik juga bisa, adik-adik jika penasaran, bisa buktikan ya, silakan buktikan benar tidak jika sudut 30 derajat ini akan membentuk 11 bayangan. Pakai rumus yang sama, hanya posisinya saja yang dirubah. Berarti nanti ini dimasukin 11, yang ini tinggal dicari, tinggal pindah posisi. Oke, baik. Adik-adik sampai sini bisa dipahami ya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke pembahasan cermin selanjutnya, yaitu cermin langkung. Cermin langkung merupakan cermin dengan permukaan pantul berbentuk lengkungan. Ada dua jenis cermin lengkung, yaitu cermin cekung, seperti yang adik-adik lihat nih gambarnya seperti ini. Cermin cekung merupakan cermin langkung dengan permukaan pantul mendekati bagian pusat dari kelengkungan. Dan sementara untuk cermin cembung ini merupakan cermin lengkung yang mempunyai permukaan pantul jauh dari pusat kelengkungan cermin. Jadi adik-adik sekarang bisa bedain ya, mana cermin cekung dan mana cermin cembung. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ini merupakan perjanjian tanda untuk cermin cekung dan yang ini perjanjian tanda untuk cermin cembung. Karena cermin langkung ini memiliki beberapa perjanjian
Ada 4, yaitu di mana benda selalu berada di sebelah kiri cermin. Adik-adik bisa lihat yang ini. Benda ini selalu berada di sebelah kiri cermin atau di depan cermin, sama halnya di cermin cembung. Yang kedua, semua jarak diukur terhadap pusat cermin. Jadi, untuk mengetahui jarak antara ini ke sini, nah, diukur dari sini. Ataupun jarak bayangan pun sama, diukur dari pusat cermin. Hal sama berlaku untuk cermin cembung pula. Nah, yang ketiga, jarak benda yang diukur dalam arah yang sama dengan arah berkas sinar datang dinyatakan bernilai positif. Jadi, jika arahnya sama dengan arah berkas sinar datang, maka nilainya positif. Nah, sedangkan jika arahnya berlawanan dengan arah berkas sinar datang, berlawanan, nah seperti tolak belakang seperti ini, maka bernilai negatif. Dan yang terakhir, tinggi benda dalam arah sumbu positif bernilai positif dan bernilai negatif jika tinggi benda dalam arah sumbu negatif Y. Jadi ini kan seperti sumbu Y ini teh. Jadi jika benda dalam arah sumbu positif ke atas, maka bernilai positif. Tapi jika turun ke bawah, kan seperti yang adik-adik lihat di LKPD, di bagian analisis ada kan yang bentuk bendanya itu turun ke bawah. Nah, itu berarti bernilai negatif. Nah, adik-adik, dalam pemantulan cahaya pada cermin ini, untuk cermin lengkung dan cermin cembung ini terdapat persamaan, yaitu persamaan cermin. Persamaan cermin ini merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara fokus cermin, yang kita bisa lambang F, dengan jarak benda dari pusat cermin atau dilambangin DO, serta jarak bayangan dari pusat cermin atau DI. Nah, secara matematisnya dapat ditulis seperti ini ya adik-adik. Nah, 1/DO ditambah 1/DI sama dengan 1/F. Nah, ini merupakan hubungan dari ketiga komponen ini. Ada jarak benda, jarak bayangan, ini keduanya dari pusat cermin ya diukurnya, dan fokus. Adik-adik bisa saling mencari. Kalau yang ditanyakan DO, berarti DO di sini nanti bisa pindah ruas ke sini. Jadi DO, 1/DO sama dengan 1/F dikurang, ini pindah ruas jadi dikurang kan 1/DI. Begitupun sebaliknya. Untuk mencari DF sama dengan seperti ini. Nah, selain itu kita juga bisa mencari yang namanya perbesaran bayangan. Dengan rumus M sama dengan HI. Tinggi apa ini? Tinggi apa kalau HI? Tinggi bayangan. HI per HO ditambah sama dengan min DI per DO. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kita sudah menemukan 3 rumus. Silakan adik dicatat. Oke, kita lanjut ya. Baik adik-adik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu submateri baru, yaitu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini terjadi ketika sebuah cahaya, berkas cahaya merambat di dalam ruang dan melalui medium yang berbeda, maka ia akan dibiaskan. Lebih jelasnya kita bahas ya. Nah, dalam hukum fisika, ada yang menjelaskan tentang pembiasan cahaya ini, yaitu hukum Snellius. Adik pernah mendengar? Mungkin beberapa ada yang sudah mendengar, ada yang belum ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita anggap sinar datang ini adalah cahaya matahari. Medium 1 misalkan udara, medium 2 air. Nah, ini garis normal, ini bidang batas. Nah, ketika sinar datang membentuk sudut yang kita sebut sudut datang, tadi di awal sudah dipelajari ya, sudut datang, lambangnya apa? I. Kemudian sinar datang tersebut akan mengalami pembiasan menuju medium 2. Medium 2 ini kita misalkan air. Maka akan membentuk sudut bias yang dilambangkan R. Nah, adik-adik bisa lihat gitu kan, ketika dipantulkan
ketika dibiaskan, dia tidak lurus nih. Dia sedikit mendekat, lebih mendekat kepada garis normal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena air, kan medium 2 itu air. Air merupakan medium yang lebih rapat sehingga sudut biasnya ini mendekati garis normal. Nah, jadi gini adik-adik. Jadi kerapatan udara itu lebih renggang daripada air. Nah, jadi semakin renggang mediumnya, maka semakin menjauh dari garis normal. Ini agak jauh kan? Tetapi semakin kalau mediumnya lebih rapat, maka semakin mendekat kepada garis normal. Nah, hukum Snellius ini dapat dituliskan dengan persamaan berikut, yaitu sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Nah, N2 ini merupakan nilai indeks bias medium akhir, dan N1 ini nilai indeks bias medium awal. Sin I sinar datang pastinya, sin R sinar bias. Nah, maksudnya medium akhir medium awal ini apa? Jadi misalkan cahaya ini datang dari udara menuju air, berarti N2-nya yang mana? Air atau udara? Iya, N2-nya air dan N1-nya itu udara. N2-nya air. Coba adik-adik perhatikan ini. Ini apa ini? Ini lambda. Nah, kita tahu bahwa cahaya itu dalam fisika itu dianggap, yang pembelajaran sebelumnya, gelombang cahaya. Berarti cahaya itu memiliki lambda, memiliki panjang gelombang. Nah, perbandingan antara indeks bias, antara nilai indeks ini dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Jadi kalau ditulis N2 per N1, ini ditulis lagi sama dengan, itu nanti jadinya sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, terus adik-adik bisa lihat di sini ada V. V itu apa? Cepat rambat gelombang. Nah, karena ini cahaya berarti cepat rambat gelombang cahaya. Ada yang masih ingat berapa nilai cepat rambat gelombang cahaya? Iya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ada V1, ada V2. Jadi adik-adik, jika kita tulis perbandingan antara nilai indeks dengan panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dapat ditulis seperti ini. Gitu, ini merupakan persamaan yang adik-adik bisa gunakan. Ya, jadi persamaan ini tuh, persamaan hukum Snellius ini bisa kita gunakan baik untuk mencari panjang gelombang, cepat rambat gelombang, sudut datang, gitu kan, nilai indeks, medium awal, medium akhir, ini kita bisa cari dengan persamaan ini. Baik, biar adik-adik lebih paham lagi, kita langsung saja ke contoh soal ya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dari hukum Snellius ini. Adik-adik bisa perhatikan ya. Soalnya seperti ini, sinar cahaya merambat dari udara ke cair dengan sudut 53. Sinar dipantulkan dan membentuk sudut 37 derajat terhadap garis normal. Tentukan indeks bias cair. Nah, berarti kalau dari udara ke cair, berarti N1-nya itu apa? Udara, N2-nya cair. Nah, kita cari dulu, berarti ini kita disuruh minta indeks bias cair, berarti kita disuruh nyari N2-nya. Ya kan adik-adik? Nah, berarti rumusnya tadi apa? Nah, benar. Kita tulis dulu penyelesaiannya dulu. Diketahuinya sinar datangnya membentuk sudut 53 derajat, sin 53 derajat, terus si sudut biasnya membentuk sudut 37 derajat dengan N1. Nah, adik-adik harus tahu bahwa
nilai indeks untuk untuk udara itu sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan itu indeks bias cair. Nah, kita tahu rumusnya tadi pakai persamaan yang sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Nah, kita masukkan nih. Berarti sin 53 derajat per sin 37 derajat sama dengan N2 per N1. Nah, dituliskan seperti ini. Lalu kita cari dulu nih. Nilai sin 53 itu berapa? Coba adik-adik cari. Nilai sin 37 itu berapa? 0,8 per 0,6. Ya, jadi berarti ini sudah seperti ini bisa pindah ruas ya, bisa dicari menjadi N2 sama dengan 1,33. Maka indeks bias cairannya nilainya 1,33. Mudah ya adik-adik ya. Nah, materi yang berikutnya itu ada pemantulan internal sempurna. Apa sih pemantulan internal sempurna? Nah, pemantulan internal sempurna ini terjadi jika cahaya merambat dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat dan melewati permukaan batas dengan sudut datang yang lebih besar dari sudut kritis. Maka berkas cahaya tersebut akan dipantulkan kembali ke medium yang lebih rapat. Lihat nih, I-nya, kan? I lebih kecil, I lebih besar daripada θ. Nah, penerapan pemantulan internal sempurna ini terjadi ketika ini yang gambar pertama ini, gambar apa ini? Ini merupakan peristiwa fata morgana. Jadi, fata morgana itu terjadi ketika pada siang hari nih, kan kalau siang-siang pasti panas banget. Nah, suhu udara dari permukaan bumi ini lebih tinggi daripada suhu udara di lapisan atas. Jadi, di tanahnya tuh lebih panas daripada suhu udara di lapisan atas. Udara yang panas mempunyai kerapatan yang kurang. Jadilah terjadi peristiwa fata morgana, di mana cahaya merambat dari lapisan udara yang lebih rapat menuju lapisan yang kurang rapat, sehingga mengalami pembiasan. Contohnya peristiwa fata morgana ditunjukkan pada gambar ini. Nah, yang kedua ini gambar apa nih? Ya, ini berlian. Kita akan membahas contoh dari penerapan pemantulan internal sempurna itu yaitu kilau berlian. Nah, jadi adik-adik perlu diketahui bahwa indeks bias berlian itu cukup besar, sehingga memiliki sudut kritis yang kecil. Sudut kritis berlian itu dari yang kita ketahui di buku ada itu 24 derajat. Nah, berkas cahaya yang merambat di dalam kristal berlian ini mengalami pemantulan internal sempurna sehingga muncul keluar kristal. Nah, jadi jika berlian dipotong-potong sisanya, maka berkas cahaya yang masuk ke dalam kristal ini membuat kristal tampak berkilau. Nah, contoh penerapan pemantulan internal sempurna yang ketiga ini adalah ini apa? Ini bintang-bintang yang ada di langit adik-adik. Nah, jadi gini, sebelum mencapai mata, sebelum kita bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit, cahaya bintang itu merambat melalui atau melewati lapisan atmosfer bumi yang memiliki kerapatan atau indeks bias yang berbeda-beda. Karena perbedaan suhu dan tekanan, lapisan atmosfer mempunyai kerapatan pada ketinggian yang berbeda juga. Kerapatan pada masing-masing lapisan atmosfer ini akan berubah tergantung pada angin dan arus konveksinya. Inilah yang menyebabkan perbedaan indeks bias pada masing-masing lapisan atmosfer. Nah, jadi maka bintang-bintang tampak seperti bergerak, ya kan? Dalam jarak pendek. Karena adanya perbedaan posisi bintang pada interval waktu yang singkat menyebabkan bintang-bintang tampak kelap-kelip. Seperti itu adik-adik. Oke, semoga untuk pemantulan internal sempurna ini dapat dipahami. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk
kepada pembiasan pada kaca pelan paralel. Nah, maksud kaca pelan paralel ini yaitu ada dua kaca yang disusun sejajar dan memiliki ketebalan D. Nah, jadi D ini merupakan tebal kaca. Kita bisa bilang tebal kaca. Nah, jadi gini, sinar datang, anggaplah mediumnya ini medium awal yang di luar ini udara. Jadi sinar datang dari medium udara menuju ke kaca. Nah, karena kaca kerapatannya lebih rapat daripada udara, maka sudut biasnya akan mendekati garis normal. Seperti ini kan. Kalau it masuk aja langsung seperti ini, tapi ini dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Karena kerapatannya lebih rapat daripada udara, kerapatan kacanya. Nah, setelah itu ketika sinar datang ini nih, lalu dibelokkan lagi, nembus kembali ke medium awal yaitu udara, maka kerapatannya karena udara ini kerapatannya lebih lebih renggang, maka dia pembiasannya tuh membeloknya tuh menjauh dari garis normal yang ini, garis normal kedua ini. Nah, jadi gini, karena mediumnya memiliki kerapatan yang lebih renggang, medium udara nih yang dimaksudkan ke sini, sehingga sudut biasnya pun menjauh dari garis normal. Jadi ibaratnya gini, dari udara, kaca, udara. Dari renggang, rapat, renggang. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini ada T. T ini merupakan pergeseran sinar. Pada submateri ini kita akan diminta menghitung T. Pergeseran sinar. Tapi tidak menutup kemungkinan, bisa saja kita diminta untuk menghitung ketika T-nya diketahui, kita suruh menghitung berapa tebal kacanya. Nah, bisa saja. Yang penting kalian harus paham ketika mengolah persamaan dari suatu rumus ya. Nah, ini dia rumusnya pada kaca pelan paralel ini, di mana T sama dengan D dikali sin I dikurang R per cos R. Nah, I itu sudut datang dan R itu sudut biasnya. Oke, kita langsung ke contoh soal aja supaya adik-adik lebih memahami lagi. Baik ya, kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah kaca pelan paralel dengan tebal 5 cm, berarti 5 cm ini apanya? D-nya. Membentuk sudut sinar datang sebesar 74 derajat, berarti sinar datang berarti ini apanya? I-nya. Dan sudut sinar biasnya sebesar 37 derajat. Ini sudut sinar biasnya berarti R-nya. Yang ditanyakan berapa besar pergeseran sinar yang terbentuk. Nah, sebelum kejawab kita harus bikin diketahuinya dulu yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu seperti ini, diketahui sinar sudut I-nya itu 74 derajat, sudut R-nya 30 derajat dengan tebal 5 cm, dan yang ditanyakan adalah T. Ingat rumusnya adalah T sama dengan D dikali sin I dikurang R per cos R. Nah, sekarang kita masukin tuh D-nya 5, berarti T sama dengan, gimana kalau dimasukinnya? T sama dengan 5 dikali sin 74 dikurang 37 per cos berapa? Cos R itu berapa? R-nya itu 37. Maka ditulisnya seperti ini ya. Hitung 74 dikurang 37 berapa? Ya, 37. Berarti nanti jadinya T sama dengan 5 sin 37 per cos 37. Nah, setelah itu kita coba hitung berapa sin 37, berapa cos 37. Berapa nilai sin 37? 3 per 5. Kalau cos 37 berapa? 4 per 5. Jadi sin 37 itu berapa? 3 per 5 dan cos 37 4 per 5. Nah, ini 5 sama 5 ini bisa dicoret? Bisa. Kita coret, maka hasilnya jadi tinggal 5 kali 3 per 4. Oke kan? 5 kali 3 berapa? 15. Berarti 15 per 4. Bentuk desimalnya adalah 3,75. Berarti besar pergeseran sinarnya itu sebesar 3,75 cm. Oke, sampai sini bisa dipahami ya adik-adik? Baik, kita lanjut. Baik adik-adik, kita lanjutkan
pembahasan berikutnya yaitu pembiasan prisma. Nah, adik-adik bisa lihat ada gambar di sini. Jadi sama seperti pelan kaca paralel, prisma ini merupakan benda bening yang terbuat dari kaca. Nah, fungsi prisma dalam fisika antara lain untuk mengarahkan berkas cahaya, berkas sinar, mengubah dan membalikan bayangan, serta menguraikan cahaya putih, contohnya seperti ini, menjadi spektrum warna pelangi. Nah, adik-adik, pada pembiasaan prisma ini, kita akan menghitung besar sudut deviasi. Sudut deviasi itu apa? Ini D. Sudut deviasi itu adalah titik temu antara sudut sinar akhir dan sinar awal. Ini lihat ya, ini kan sudut bias 2 terakhir. Jika diteruskan titik-titiknya ini, nah, kan ada titik di sini. Dan sinar awal ini kan, nah, bertemu di titik ini, yang disebut sudut deviasi. Nah, adik-adik, bisa dilihat di sini ada beta yang disebut sudut bias. Nah, untuk mencari sudut deviasi itu kan ada dua, ada sudut deviasi minimum dan sudut deviasi saja. Nah, untuk sudut deviasi minimum, kita itu harus memperhatikan besar sudut biasnya. Karena ada dua, ketika sudut biasnya kurang dari 15, maka rumus sudut deviasi minimumnya itu seperti ini. Nah, D min sama dengan NP per NM dikurang 1 dikali beta atau dikali sudut biasnya. Nah, NP di sini merupakan indeks bias prisma dan NM ini merupakan indeks bias medium. Bisa udara ataupun air, tergantung dari soalnya. Bisa saja si prisma ini ada di dalam air ataupun tidak di dalam air seperti ini, berarti kan ini udara kan? Nah, untuk deviasi minimum, jika sudut biasnya lebih dari 15, maka rumusnya seperti ini. Nah, NP per NM sama dengan sin setengah dikali beta plus D min dibagi sin setengah beta dikurang 1 dikali beta. Seperti itu adik-adik. Jadi, oke, selanjutnya adalah jika yang ditanyakan hanya sudut biasnya saja. Nah, ini dia. Jika yang ditanyain D-nya saja, sudut biasnya aja, rumusnya itu sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Tahu sudut biasnya. Nah, I1 itu yang mana sih? I1 itu kan ini. Mana ya? Kita tandain dulu I1. I1 itu kan ini. Dikurang R2. Ditambah R2 maksudnya. Dikurang. Nah, seperti itu. Nah, ini kita punya alat bantu. Jika sudutnya tidak diketahui, jika besar sudut biasa tidak diketahui, itu yang ditanyakan, maka untuk mencari sudut biasa itu pakai rumus I2 ditambah R1. I2 ditambah R1. I2 mana I2? I2 ini ditambah R1. Nah, adik-adik juga bisa, misalkan R1-nya tidak diketahui, bagaimana caranya? Kita bisa pakai persamaan Snellius yang sebelumnya udah Ibu ajarkan, yaitu sin I per sin R, N2 per N1. Nah, untuk itu, ini kenapa sin I 1 per sin R1 sama dengan NP min NM? Dan kalau misalkan mau mengetahui yang R1-nya, kan dari sini dia nih. Masuk nih sinarnya nih, datang. Ya kan? Dari luar ke dalam. Berarti kan N2-nya yang mana? N2-nya yang prisma. N1-nya yang medium. Karena N1-nya itu dari luar ke dalam. Nah, berbeda jika yang ditanyakan I2-nya misalkan. Atau R2-nya misalkan. Nah, kenapa ini N medium dulu? Baru N prisma, N2-nya ini N medium, N1-nya ini N prisma, karena pertama dia dari prisma, dari dalam prisma, terus keluar. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi,
Untuk deviasi biasa ini memang lebih rumit. Jadi untuk mencari ini, kalian bisa pakai rumus ini. Jika komponen salah satu dari ini tidak ada, kalian bisa pakai bantuan ini. Tuh. Bisa dipahami ya adik-adik? Nanti adik-adik coba, karena Ibu setelah ini akan memberikan beberapa soal. Ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, baik adik-adik, sekarang kita lanjut ya. Baik adik-adik semuanya, untuk menguji pemahaman adik-adik dari pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan beberapa soal latihan yang harus adik-adik selesaikan hari ini juga. Jadi silakan adik-adik sekarang cek Google Classroom-nya dan langsung kerjakan soal tersebut dan kirimkan jawabannya berupa PDF ke Google Classroom tersebut. Baik adik-adik, silahkan dikerjakan soalnya dari sekarang. Baik, alhamdulillah adik-adik semuanya, hari ini pembelajaran telah berjalan dengan lancar dan dari semua yang tadi Ibu lihat, hampir semuanya jawabannya benar, berarti alhamdulillah adik-adik paham dengan materi yang Ibu sampaikan di hari ini. Nah, adik-adik semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa kerjakan tugas pengayaannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.